Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana Soro Minang TV sadonyo basuo gitu balik di dalam sebuah acara yang Allah kita share kepada dun sana sadonyo, yaitu tentang Bacarito, tentang komunitas, salah satu komunitas Minang yang ada di Kota Batam, tentang yaitu orang Caniago bersatu. Oke, di sana sadonya tentu kami dari All Crew Soro Minang TV mengucapkan dan mendoakan dosana sadonyo yang selalu setia menunggu, menonton walaupun tidak dalam kondisi live, yaitu supaya dosana tetap sehat, supaya dosana tetap berbahagia bersama keluarga, dan selamat menikmati hari beristirahat sambil menonton dan mencari live streaming Soro Minang TV fanpage FB dan Soro Minang TV channel YouTube. Oke, di sana Soro Minang TV, kami All Crew Soro Minang TV sadonyo sudah kehadiran dua tokoh, dua orang tua kita yang hadir di studio. Kita bincang-bincang dengan beliau-beliau. Yang pertama, Bapak Jafriman Caniago, SH.MA. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Segarnya Mak nampak, Mak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Mungkin di sana Soro Minang TV, kalau mencari beliau bukan seorang yang tidak dikenal di Kota Batam. Nah, mungkin Allah familiar wajah orang tua kita, mama kita, apa kita, udah kita bagi orang Sumatera Barat yang lainnya, yaitu Bapak Jafriman. Beliau adalah Ketua Umum Rang Caniago Bersatu. Dan sekaligus di sana, kalau ada juga orang betul sangka risiko, beliau juga adalah Ketua dari Paguyuban IKTD Kota Batam, Ikatan Keluarga Tanah Datar. Nah, tentu kami berharap dun sana sadonyo yang berasal dari Tanah Datar, dia silakan menonton dan menge-share semua kegiatan kita pada hari ini, bincang-bincang dengan beliau. Di samping beliau seorang anak muda yang cukup ganteng. Waraso orang Caniago kok boleh ganteng enggak ya, Mak ya? Hah? Cukup sampai saat ini masih. Untung mak gue muda, elah tua. Kok muda? Aduh saingan. Seorang anak muda yang cukup ganteng, beliau adalah adik kita, dan sanak kita, Firdaus SE. Assalamualaikum, Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ngek apa kami ya? Studio kami ngek ya. Iya. Di sana Soro Minang TV, Pak Firdaus atau Adinda Firdaus adalah sebagai sekretaris. Betul. Sekretaris Umum Rang Caniago Bersatu dan sekaligus menjadi Ketua Panitia Gue tuh pantai Balimau. Balimau Basamo Rang Caniago Batam ya. Rang Caniago Bersatu ya. Bersatu. Masya Allah. Oke. Di sana Soro Minang TV, kita bincang-bincang dengan Mak Jafriman. Iya. Nah, Soro Minang TV ya, ambo tepas soba mama karena memang ambo Caniago dulu gitu. Jadi karena beliau kita bicara Caniago, hostnya adalah Caniago, tapaso gitu kini memakai kata mama badoso gitu, memakai kata apa enak. Iya. Bilo bini nama aja jama angka gitu aja nah. Kalau pagi apa kan gitu ya kan? Iya. Oke. Mak Jafriman. Sabalun kita bincang-bincang organisasi Rang Caniago Bersatu. Iya. Mungkin sedikit mama ya karena mama kan orang tua di Kota Batam ya. Sedikit bercerita lah profil mama, apa kini nilai, apa selamogo, kan begitu ya. Sedikit cerita lah tentang profil mama sebagai seorang tokoh yang ada di Kota Batam. Silakan, Nak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ini mama alim ulama cerdik pandai, bunda kandung satu orang muda yang hamba hormati, yang lagi menonton Suara Minang TV. Minang TV. Ya. Dan kemudian mungkin pemirsa Minang TV yang berbahagia,
Dan kemudian Rang Semando, keluarga besar Rang Caniago Bersatu di Kota Batam yang lagi hadir pada acara malam ini. Ya. Mungkin sedikit sejarah memperkenalkan diri Ambo. Ya, profil mak lu. Profil Ambo yaitu Ambo Badabu, nama aslinya Jal Freeman Caniago. Jal Freeman ya. Jal Freeman Caniago. Kemudian masuk ke Kota Batam tahun 1996. Tahun 1996. lalai ya Daus. Mungkin Kecek baru ya. sedang proses dalam pembesaran. Jadi memang Ambo hadir ke Batam ditugaskan. Oh. Jadi Ambo status seorang pegawai negeri, seorang PNS harus patuh dan taat atas perintah. Diterima dan bersedia ditempatkan Di mana saja. Itulah Ya. itu niat dan tekad kita waktu melamar. Ya. Jadi di saat sebelumnya Ambo bertugas di Pariaman. Pariaman di Kampuang. Di Prunas Pariaman, di BLK Pariaman sebagai asisten instruktur jurusan listrik. Berarti Mama di bawah departemen apa tuh? Tenaga kerja. Oh, berarti kementerian dulu ya, di Kementerian Tenaga Kerja waktu itu ya, oke. Ya, pernah mengikut diklat dulu di BLIP di Bandung selama 2 tahun dalam proses untuk kesiapan sebagai asisten instruktur dan instruktur. Alhamdulillah. Iya. Jadi dalam hal itu di Pariaman dari tahun 86 sampai 90. Jadi karena ada sesuatu hal di orang Batu Sangka. Oh. Jadi dia kecil orang lama Bakarajo tu dak ke Kampuang. Ya. Jadi tahun 90 Ambo hijrah ke Padang Panjang. Hijrah ke Padang Panjang. Pindah tugas ada ke dari Padang Kampuang. Panjang. Dak dari Kampuang. Iya. Tapi faktanya yo ndak sesuai nanti di kecil orang. Mangkonyo tahun 96 setelah 6 tahun mau pindah di Padang Panjang, timbul tekadmu dengan keinginan sendiri minta pindah ke Batam. Uish. Nah, itu. Jadi banyak orang mengecean, Ambo melapor ke atasan, ke Kanwil, banyak yang managahan. Mangang ke Batam, cik. Situ hidup serba susah, Ya. mahal, cik. Itu kan. Dan satu orang yang pindah ke Batam itu yang SK-nya keluar secara langsung, itu minta berhenti, cik. Dia Ambo mau kecean, Pak. Ambo tidak ragu, tidak khawatir. Kalau tahu tajamnya anak panah harus lapih dari busur. Wah. Kok prinsip jaga? Prinsip. Jadi suka duka di Batam ko ayo memang banyak. Nah, itu yang membuat kita menjadi cambuk bagi kita bersemangat untuk bertahan dan bersemangat untuk Bakarajo. Iya, betul. Jadi Ambo sempat selama 2 tahun menganggur dalam proses pindah. Ambo sempat untuk mentaksi. Di Batam. Oh, di Batam. Mencubo lah ya. Mencubo lo buat taksi. Jadi di situ tuh kemenakan di saat tahun 90-an tuh kalau di Kampuang gaji 173.000 sebulan. Ya. Kalau Ambo di Batam waktu itu dapat 150 sehari. Ya, itu sehari. Dek menjadi teksi tadi. Teksi, ya, itulah yang memotivasi Ambo. Mandi di Batam zaman itu. Iya, betul. Jadi ya itulah karena kita lagi ada perubahan hidup di Batam. Ya. Sekali-sekali pulang kampung ayo agak coba saya. Alhamdulillah itulah prosedurnya. Ya. Dan salam 2 tahun Ambo ndak Bakarajo baru masuk Karajo keluar SK dari pusat. Ambo Bakarajo di waktu itu di Departemen Tenaga Kerja Kota Batam. Yang kantuannya itu di Batu Ampar saat itu. Yang dekat bea cukai ya. Iya, betul. Jadi karena di Sikombo cari peluang banyak ya, banyak peluang yang bisa kita karajokan, apalagi kita berhubungan dengan teknis dan ketenagakerjaan. Ya. Perusahaan banyak, peluang banyak, segalanya, makanya Ambo pindah-pindah ke tenaga kerja Kota Batam di saat itu diterima di bagian latas. Latihan dan produktivitas. Jadi di saat itu memang namanya kita orang baru tentu yo rajin masuk ke radio. Selama 3 bulan mau coba masuk sesuai dengan aturan yang ada. Masuk jam 8, pulang jam 4, pulang tidak ada pernah perai.
Tapi di dalam 3 bulan tuh Ambo calik mungkin diambil orang baru pindah, mungkin dianggap anak tiri, dia baik kan. Iya. Jadi kalau awak tuh ndak mau baik itu. Iya. Anakmu jadi Ambo kecil lah. Kalau Ciko Bu, izinkan Ambo, perkenankan saya Bu untuk masuk jam 12, pulang jam 1 bilang. Nah, kenapa kok begitu? Ya, Ibu tidak memperhatikan saya. Dan saya mungkin orang baru datang, Ibu anggap ini saya orang terdampar, orang bagaimana, enggak seperti itu Bu, saya bilang. Jadi di saat itu juga, ini pengalaman ya. Iya betul, betul. Pengalaman. Jadi ada pembangunan BLK di Batu Haji. BLK. Ya di saat mau masuk, ada Betul. proyeknya sekalian. Iya, Itu proyek BLK itu dinamakan BLK Karya Bangsa. Artinya dibangun oleh otorita Batam di saat itu Ya. yang menggunakan dana UEPL, iuran wajib laporan orang asing. Oh, Ah, dari iuran tenaga kerja dari asing Pak, ya? tenaga kerja. Jadi Ambo sebagai bendaharawan materialnya di saat itu. Jadi Ambo cari ya kalau dalam konsep pelaksanaan proyek biasanya itu kan bisa berjalan lancar dengan arti kata memperhatikan petugas-petugas yang berpartisipasi. Iya. Tapi di saat itu Ambo yang mungkin dilecehkan bana, direndahkan bana marwah di saat itu, ya Ambo profesi kan deteksi aja. Makanya mungkin itu anggapan mereka. Tapi di saat itulah pengalaman pahit yang Ambo rasakan. Adu dua, pai makan, Jupimpro. Kalau makan tuh di Putu Bunsi itu dan cubuknya ambil talu, awak ambil ayam, berangnya. Ini ambil talu, awak harus ambil pergedel. Itulah suka dukanya Salmu Bakar Rajum. Tapi akibat perjuangan juga lah dan tekad Ambo, memang dari awal masuk Kadip Naker itu dulu cita-cita Ambo sebenarnya jadi sebagai pengawas. Oh. Nah, jadi pengawas. Lapangan ya. Jadi lah berdinas Ambo di Depnaker itu di kota karena tidak ada perhatian dari atasan. Ambo buat tingkah, tapi Ambo membuat tingkahku membawa dampak yang bagus bagi Ambo karena kasih Ambo itu melapor ke kepala kantor. Jadi kepala kantor main bawa Ambo tariklah Pak Jal ikut sama saya kata kepala kantor. Aku juga dicintu lagi Bu. Di saat itu pula di Naker itu yang paling sibuk di saat itu ia dah penempatan tenaga kerja. Ya. Itu paling sibuk sekali. Jadi ndak Ambo minta segalanya. Kepala kantor aja menunjuk Ambo ditunjuk sebagai petugas pelayanan orang asing di saat itu. Ya. Jadi ini suatu hal yang akibat kemarahan orang sama kita di laporan kita, justru pimpinan menerima laporan mereka, justru Ambo ditarik, ditempatkan di Tampe. Alhamdulillah. Nah itu. Jadi memang kalau Ambo sebagai petugas di penempatan itu dulu lah melayani orang asing, mengeluarkan izin, kemudian mengeluarkan untuk kartu hunian dulu. Kartu hunian. Jadi 3 jabatan nomor rangkap sekali seorang. Itu masih di bawah kota tuh ya? Enggak lah, masih pusat. Masih pusat ya. Tapi di Kota Batam. Di Kota Batam. Jadi Ambo juga di saat kantor pindah setelah reformasi kan berubah. Iya betul. Berubah regulasi, berubah dan tatanan pemerintahan juga berubah. Jadi alhamdulillah kantornya pindah dan setelah otonomi daerah pindah ke Sekupang. Oh ya betul, pindah Sekupang. Pindah di Sekupang, ayo Ambo berpikirlah di situ sebagai orang penempatan peluang banyak kok. Sebab di Batamku di saat itu penerimaan tenaga kerja itu umurnya maksimal 20 sampai. Ya. Kemudian yang mendaftar itu kan banyak baru-baru sekolah dari 2. Jadi setelah 20 sampai umur kan peluang untuk bakar rajut Batam tidak dolai. Mangko membuka peluang menjejaki bagaimana penempatan itu bisa dialihkan ke Malaysia. Kalau di Malaysia waktu itu 30 bisa diterima. Jadi ya bekerja kepimpinan bakar rajut samulah jo pihak ketiga yang ada di Malaysia. Ya di agensi di Malaysia, Malaysia dan PJTKI yang ada di Indonesia. Itu dari 2021 sampai 2006 itu kalau tercatat di datamu lah hampir 1.000 orang
mengirim tenaga Mengirim TKI ke Malaysia, ke Malaysia. di sektor formal. Di sektor formal ya. Ah, Oke, betul, betul, ya. Jadi Ambo juga lah sampai mantan tenaga kerja itu ke Paipo, ke Malaka, ke Johor Baru. Itulah merupakan suatu kenikmatan pekerjaan yang Ambo alami. Masya Allah. Kemudian di saat itu mungkin ada segala sesuatu dari 2006, mungkin ada yang nggak suka, Ya, segalanya datang balik musibah untuk tidak menyenangi Ambo. ya. Akhirnya Ya soalnya namanya. keberkahan juga Ambo alami waktu itu. Ah. Ditarik alur kepala bidang untuk masuk ke pengawasan. Nah, pucuk dicinta ulang tiba kan. Ya. Apa nanya main dia pertama, akhirnya terkabul juga. Ya, betul. Nah, di pengawasan itulah Ambo menitir karir. Karena di saat itu Ambo tamat STM. Jadi peluang untuk menjadi pegawai pengawas itu tidak bisa dari STM ledo, harus dari S1 minimal. Jadi waktu Kuliah itu Ambo sebelum lah masuk di di penempat itu Ambo lah kuliah. Kuliah di Uniba lah. Ya. Uniba, kemudian selesai 2005, 2006 Ambo pindah. Sisaan itu ada formasi untuk diklat sebagai pengawas alamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di situ Ambo kurang puas juga. Karena lah jadi pegawai pengawas gigi ada tapi tidak bisa menggigi. Itu. Jadi yang melanjutkan S2 Ambo. Kebetulan S2-nya ada sampai semester itu diagi oleh Kepri 2 semester, oleh Kemko 2 semester. Alhamdulillah selesai. Lah sampai tahun berdinah tahun 2020 kita panggil Ambo sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Jadilah lengkap. Mengawasi, membina dan bisa menindak. Tapi alhamdulillah Ambo tidak menggunakan hal itu kepada hal-hal yang negatif. Masya Allah. Ambo gunakan supaya ini untuk pembinaan dan penegakan hukum. Oke. Nah, kemudian sampai berjalan ya dari 2010 sampai 2021 tibalah saatnya masuk umur lah, masuk 60. 62. Jadi Ambo sadarnya umur 62 itu setelah keluar SK. Tanggal 21. Baru mencari. Lah 62 umurnya. Nah, iya karena di Batam kok kalau awak lah tua, kok kadang-kadang awak kalau ke kampung awak percaya awak tua. Ya. Kalau di kampung, kalau di kampung di Batam kurang hilang aja. Hilang tua ya. Masih ada yang memanggil abang. Ya. Jarang memanggil. Jadilah pensiun kini kegiatan di rumah yaitu tadi mengasuh cucu. Itu kabun-kabun seketik di kabun di samping rumah, menggulang payet itu goes. Yang penting badan kita sehat dan semangat. Dan kegiatan yang rutin itu saya suka dengan sosial. Kegiatan kemasyarakatan itu. Alhamdulillah Ambo dulu tapi dia jadi ketua IKTD 2 periode dan kini ditunjuk oleh Kemenakanmu jadi ketua RBC. RTB. Tunggu lu Mak ya. Oke. Di sana Suara Minang TV cukup menarik ya, seorang mama gitu, bapak gitu, udah gitu Bapak Jafriman yang selama cukup terkenal di kalangan tokoh-tokoh Minang, di kalangan orang Sumatera Barat. Cukup menarik perjalanan hidup beliau, mulai dari awal menjadi seorang PNS di Kementerian Tenaga Kerja atau Departemen Tenaga Kerja. Ada beberapa hal sebenarnya di sana Suara Minang TV yang bisa kita petik dari hikmah dari apa yang beliau lakukan tadi. Dan jaleh pantang mundur. Pantang mundur. Ya nah, iya. Pantang mundur ya. Pantang mundur. Batu filosofi sederhana orang awak go 3 hari sebodoh aja. Sudah itu lawan ceriakan aja lah. Itu nan mak pakai selama jadi. Itulah tujuan beranggai di kampung. Oke, Mak. Nah, kita bertanya ke anak muda gitu loh, Mak ya. Iya, Mak. Ya takut tadi kan. Laus. Iya, Mak. Sama seperti Mak Jafirman, kita belum masuk kepada RCB atau kegiatan yang akan dilakukan hari Ahad besok. Iya. Tapi Daus adalah seorang anak muda yang potensial ya. Insya Allah. Yang sudah mulai ibarat kata orang kok jenek generasi, jenek generasian orang Minang yang akan menjadi. Kira-kira waraso mungkin masih banyak orang awak dalam tanda petik, khususnya pemirsa Suara Minang TV yang mungkin alun begitu mengenal dengan Daus.
Mungkin bisa sengene Daus menceritakan profil, tapi tidak sepanjang Mamak tadi. Mamak tadi sampai umur 60 ya lo cerita. Daus kan masih muda loh, nah. Masih. Jadi itu tidak sepanjang beliau, nah. Oke, silakan Daus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambo bernama Firdaus, berdomisili di Batu Haji. Besar di Jakarta mungkin, asal dari Pariaman. Asal dari Pariaman. Ya. Bakso Minang le bersih ya kak? Bakso Minang insya Allah belajar. Bakso Minang salah. Belajar. Aduh Mama risiko aja kan? Oke lanjut. Ke bawah step punya. Ya. Setelah itu mungkin kegiatan sehari wira swasta ya Mak ya. Wira swasta dan mungkin untuk istri mungkin buka praktek bidan. Oh klinik ya. Betul. Klinik jadi bersampingan. Dan mungkin itu aja kali ya Mak. Dari Ambon. Singkat padat. Singkat padat ya. Tapi yang pasti ganteng ya. Amin. Oke. Itu aja Mak. Makasih banyak. Iya. Oke. Mak. Iya. Kini Mama tadi lah masuk di episode di mana episodenya adalah episode pensiun. Kini Mama memimpin beberapa organisasi yang jalan niat karena Allah untuk kegiatan sosial. Yeah. Organisasi apa yang selain daripada Rang Caniago Bersatu sebagai ketua umum yang Mak pimpin? Memang alhamdulillah dalam kemasyarakatan, Ambo terlibat juga dalam kepengurusan Masjid Agung Batam. Oh. Itu satu. Kemudian organisasi yang Ambo pimpin saat itu yaitu organisasi paguyuban IKTD. Ikatan Keluarga Tanah Datar. Oke. Alhamdulillah dipercaya 2 kali periode. Sedang berjalan sah. Oke. Mak, tentang RCB. RCB adalah Rang Caniago Bersatu. Bila mulai terbentuk RCB itu, Mak? RCB ku nan sabananya secara itunya terbentuk pada tanggal 2 Baleh bulan 2 Baleh 2021. Oh, mantap nomornya Mak. Itu ya. 2 Baleh ya? Ya, 2 Baleh. Ya. Nah, itu terbentuknya di 2 Baleh bulan 2 Baleh 2021. Tahun 2021. Ya. Nah, keanggotaan RCB orang Caniago memang orang yang harus bersuku Caniago atau dalam tanda petik mungkin orang Sumando dan segala macam apanya Mak? Menurut apanya? Kalau dalam azasnya kami kan azas terbuka. Azas terbuka. Ya. Siapa aja yang boleh masuk ke Caniago bergabung dengan RCB, ya memang kita utamakan yang bersuku Caniago. Bersuku Caniago. Dan kemudian mungkin ada keluarga, anak, segalanya itu udah termasuk kepada keluarga besar Rang Caniago Bersatu. Awak ada yang menarik Mak tentang RCB. Di FB ada yang bertanya waktu kami men-share. Pak Hos, tolong tanyaon kira-kira RCB kini lay tersebar orang-orang Caniago yang ada di beberapa kabupaten kota itu lay ada yang tergabung di RCB gitu. Ada pertanyaan yang model itu. Kok mau ngecek RCB orang sangka ada dalamnya gitu. Tapi lah ada jawaban sebenarnya. Ada orang Priaman. Mungkin dijelaskan sekitar. Jadi memang kita RCB karena baru lahir, ibaratnya bayi sedang merangkak, sedang menggapai, mungkin sebentar lagi mungkin bisa berjalan. Bisa berjalan taruh. Kalau dalam popularitas gitu yang tergabung ke Caniago Bersatu itu kini ada sekitar 180 lebih kurang ya, enggak lah lebih kurang 200 ya, 200 ya. Itu baru.
dan itu tersebar dari orang Cinego yang ada di Sumatera Barat. Ya, Betul ya, yang betul. berasal dari Sumatera Barat. Bukan dari tanah datar Bukan aja. dari tanah datar saja. Bukan, seluruh kabupaten yang ada di Sumatera Barat tergabung ke dalam situ. Alhamdulillah ado ya. Ado. Walaupun tidak banyak tapi ado yang mewakili. Banyak. Oh banyak ya. IKTD enggak barana dah. Yang banyak dari Dunsana, yang Pasisir, Iya, dari iya. Sawalunto, Sejunjuang, dari Iya. Pasaman Barat, Pasaman Timur, dari Payakumbuh, Iya, Pariaman. iya. Pokoknya dari Batam Kota. Oh. Jadi kami memang itu menunjukkan suatu representasi betapa banyaknya orang Cinego. Orang Cinego di Kota Batam kena. Iya. Oke. Pak Sekretaris. Pak Sekretaris, Dunsana Soro Minang TV Iko adalah logo ya, bisa disorot Pak kameramen Pak Donald ya. Setelah pertanyaan Iko kita baca komen ya Pak Donald ya. Oke, udah disorot. Nah, Waraso kok lele bisa atau harus mama namanya menjawab? Mama. Ya. Kira-kira maksud dan logo RCB itu le bisa dijelaskan banyak segini. Bisa ya? Betul ya. Nah, oke ya. Jadi logo dari RCB itu sengaja kami buat di atasnya antara gonjong ke gonjong RCB. Oke. Kami jalan di bawah Rang Cinego Bersatu. Rang Cinego Bersatu. Nah, di situ memang ada sejarah asal usulnya berdirinya RCB. Ya. Itu penting masyarakat Ya, harus tahu. jadi berdirinya RCB karena ada dunsana yang lain mendirikan suatu organisasi dengan jargonnya manjapui nan tingga mengumpuangan nan terserah. Ya. Jadi nan di kumpuang itu ndak barasih di kumpuang badojo nan tingga. Di KB ndak lo TKB satu ya tinggal. Di sikolah mangkonyo di lambang iko kami buat semacam gubah masaji. Oke ya. Ya. Nah, ya. Ini sebagai tempat untuk mengakomodir. Oh. Dunsana Nendak tak kampuang tadi. nandak tak kampuangan nandak tak sara abagabuang di siko. Jadi tergabung kok kubah masjid ya. Gubah masjid bisa dijadikan begitu. Betul. Karena kita orang Caniago itu tak terlepas dari orang Minangkabau. Sebab Caniago itu salah satu suku yang tertua di Minangkabau. Mangkonyo suku Indo. Mangkonyo ada di siku lambang rumah gadang Bagonjong Limo. Bagonjong Limo. Itulah. Jadi ikut juga bisa digunakan sebagai salua untuk pakan bundokan doang. Kami sangat orang Caniago Bersatu menjunjung dan menghormati bundokan doang. Kemudian ada di siku lambangnya gonjong limo, yang merah dua, yang putih dua, ada yang di tengah-tengah tadi itu menjadi gonjong limo. Mangkonyo gonjong ditimba balik kami yang agak merah dan putih itu sebagai Rang Caniago Bersatu ini sifatnya Nusantara dan seluruh Indonesia. Cinta NKRI. Cinta NKRI. Iya, luar biasa ya. Ada suatu hal di sana Soro Minang TV, karena memang indak sadonyo yang tabao, dek dun sana gitu di sebelah, sehingga kita bantu mengumpuang nanti serak tadi. Iya, nendak TKB tadi. Mungkin jalurnya tidak rapi, mungkin jalurnya tidak rapi. Mungkin lah jalur tak rapi, mungkin jalur tersangkui kan. Oke, di sana Soro Minang TV terlepas daripada apapun itu, yang jelas Mak Jafriman dengan penuh semangat membantu anak kemenakan kita, Caniago yang ada di Kota Batam, Pak Calik, anggota Caniago RCB ko termasuk Caniago yang muda-muda ya Mak ya. Muda-muda. Ya, jadi cukup luar biasa. Kalau cukup luar biasa termasuk beberapa audien gua hanya kawanan Mama sama sekjen ya kan, ketua umum sama sekjen untuk supaya bisa hadir di acara kita pada hari ini. Oke, Pak Firdaus, ada adik Firdaus dan ada bapak lah tadi. Di sana Soro Minang TV, seperti yang kita ketahui, orang Caniago Bersatu rencana akan melakukan acara Balimau Basamo. Balimau Basamo. Nah, betul. Sukaria,
sukaria masyarakat atau anggota RCB untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, sebelum kita sampai kepada Adinda Firdaus, mak baca lah baca dulu komen-komen awak atau channel. Awak baca ya, kita baca lah komen-komen di sana kita dulu ya. Kita baca komen-komen di sana kita. Jadi Rida Yusrizal, Assalamualaikum Soro Minang TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rida Yusrizal. Rini Hamnesi, terima kasih jempolnya dan setia di dalam rangka siaran-siaran Soro Minang TV. Assalamualaikum, kata Bu Ririn. Bu Ririn ya, sorry, Bu Ririn. Assalamualaikum Soro Minang TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dayat menonton lagi koma lah Pak, agi komentar lah Pak Dayat. RCB go kan lain tahu gua Pak Jafriman nacok makan buka tupek tambunsu. Enak. Lagi lah komen ketua gua Pak Dayat. Redski Analyzer sedang menonton, terima kasih banyak Ki menonton, lagi komen. Aris Junaidi Cenego juga menonton, terima kasih banyak Aris. Silakan memberikan komen. Rida Yusrizal tadi lah, terus Aleski, Assalamualaikum Mak, ketua semangat Mak, RCB maju ya. Waalaikumsalam Ki, insyaallah kebersamaan dan silaturahmi selalu akan terjaga dan membuat RCB maju. Terus Rafladi Antoni Caniago, mantap RCB, terima kasih. Di sana Raf Caniagi, Raf Liadi Antoni. Terus ada Afroza Yeti Sadia menonton. Terima kasih Yet, berikan komen. Adinda Yuliadi dari Jakarta juga menonton, terima kasih Yul, berikanlah komen. Terus ada Sahwal Karta, Assalamualaikum, sukses terus Soro Minang TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut, Ilham Katib menonton di sana. Ilham Katib go di sana gitu ya mana? Ya, menakan gitu yo. Atau Aris, rangcenya go bersatu, oke. Terus Delova, Soro Minang TV tetap eksis. Terima kasih. Nah, Dayat Sultan Betua baru komen. Ambo urang dalimo selain salam untuk rangcenya go. Salam kembali. Terus Ahmad Sosiawan, nah nonton, terima kasih Mak. Bung Edo, terima kasih Bung Edo, presenter Rang Cenego juga. Masya Allah buka kartu Edo Mak. Rizaldi Chan, Rang Cenego bersatu, terima kasih Pak Rizaldi, Pak Pimred. Adnan Chan, alhamdulillah mantap, terima kasih banyak. Kok banyak komen Rang Cenego Pak Mak. Luar biasa kok, viral Soro Minang TV Pak. Ambo menunggu jalannya suku Cenego Batam dan ada yang Bapangulu di Batam go, mantap. Wah, tinggi ya harapan Ahmad Sosiawan kan Pak Mah. Cenego ya go, Cenego ya go. Bung Edo, amatiri Ambo suku Cenego, Ambo termasuk keluarga besar RCB, Ambo ko siap masuk kini go open kecil mak dari na. Menurut ketua umum open, asalnya itu sangkut aja Cenego, insyaallah kita akan menjadi sebuah keluarga besar. Karena kemungkin lah mencapai anak awak dah. Anak awak ketua wah. Pak Cenego, tu ndak kemak kui. Tetap keluarga besar kan? Ya, betul itu. Filosofinya cukup luar biasa. Kawan gua tanya itu, Pak. Kawan kok dari rumah atau dari belakang? Kawan. Aris, selamat malam. Soro Minang TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RCB selalu merangkul dun sana Cenego di mana saja. Waalaikumsalam Riz, terima kasih banyak. Gus Lina, bangga jadi anggota RCB. Terima kasih. Salam. Salam RCB baca dong. Salam RCB. Wah, ya salam RCB. Oke. Oh, Sodri nonton, tapi mungkin dari Palembang ya? Masya Allah, terima kasih banyak. Oke. Terima kasih di sana yang telah berkomentar, yang telah menonton. Silakan share, baik termasuk yang ada di channel YouTube.
Pak Sekum, Sekjen, Sekretaris. ya. Sekretaris RCB. RCB, iya Mak. Seperti yang kita ketahui, ada sebuah rencana besar untuk dalam rangka menjalin silaturahmi. RCB seluruh anggota ada rencana pai berjalan-jalan. Iya. Ya. Cara kampung kita dek karena aku menyambut bulan puasa, biasanya disebut dengan istilah Balimau ya Mak ya. Balimau ya. Balimau adalah sebuah kegiatan gembira ria lah orang awak dalam menyambut bulan suci Ramadan. Jadi tidak ada ritual-ritual yang aneh-aneh melawan yang agama. lain-lain. Nah, insya Allah tidak ada gini kan? Insya Allah. Nah, tidak akan ada. Hanya sebuah Berkumpul, kegiatan berkumpul, bergembira ria, silaturahmi, terakhir saling memaafkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Pak Adinda Firdaus, Iya, tolong Pak. jelaskan tentang kegiatan besar RCB dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tersebut. Kegiatan di tanggal 27 Mandi Balimau RCB mungkin akan banyak sekali kegiatan yang akan diadakan. Salah satunya Dopres, Hiburan. kedua hiburan, Ya. hiburan ada perlombaan juga, Oi. Tausiah juga ada, Oh, dan ada Okres tunggal ya. Organ tunggal, Organ ya. tunggal, Oh. iya, mungkin organ tunggal. Ya, ya, ya. Ya mungkin di situ nanti ada perlombaan yang banyak nanti Oh ya, perlombaan juga ada dan sekaligus ada Dopres pembagian sembako. Oh. Artinya untuk anggota nanti mungkin akan terbagi semua. Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah terbagi semua. Iya, banyak. Karena kita sudah rencanakan. Nah. Insya Allah sembakonya bermanfaat buat anggota kita. Oke. Ketua panitia Adinda Daus. Iya, Mak. Iko kan program dengan wak mana amak mendanga begitu padatnya acara pada waktu itu, Iya, tentu butuh persiapan. iya betul, Mak. Nah, Iko hari tinggal 2 hari lagi. Dua hari. Nah, sebagai ketua panitia, setelah sampai sejauh mana persiapan-persiapan tersebut supaya acara gue berjalan dengan lancar, kan gitu. Lah sampai di mana persiapan itu? Gitu. Persiapannya sudah mungkin sekitar 85% sudah. Oh, berarti Alhamdulillah tinggal 85%. pelaksananya aja lah ya. Betul. Tinggal kita nanti hari Sabtu mungkin turun ke lapangan, mungkin untuk gladi pasang umbul dan gladi racing, artinya untuk pembagian tugas-tugas ya, betul. Mengevaluasi Betul. semua persiapan tadi itu ya. Betul, Pak. Sampai sejauh mana? Kalau memang masih ada yang kurang, masih ada waktu Betul. nenek untuk menumbuk. Sekaligus pembagian tugas-tugas di mana diletakkan posisi panitia untuk membantu kelancaran acara tanggal 27 di Pantai Melayu. Pantai Melayu ya? Pantai Melayu, betul, Mak. Tanggal 27 Maret hari Ahad, Minggu. ya? Iya, Mak. Itu kalau Wak Mencali emang termasuk hari puncaknya deh ya, seluruh komunitas-komunitas muslim mungkin yang menyambut bulan suci Ramadan, mungkin Ahad besok itu puncaknya tuh untuk bergembira ria ya, termasuk RCB. Nah, Mencali apa yang disampaikan oleh ketua panitia, tentu tuh butuh dana tuh, Mak. Pendanaan acara RCB tuh, Mak. Itulah semacam bukti nyata RCB itu Marasus Penangguangan. Marasus Penangguangan. Jadi dalam konteks itu ya yang namanya RCB Rang Caniago Bersatu itu tidak terlepas dari aturan dan adat. Nah, jadi memang filsafat yang kita pakai di dalam RCB itulah sereman pepatah apa mengatakan kacang balimbiang. Aku kacang balimbiang. Tampuruang lenggang-lenggaukan dibawa orang karambatan tinggal sebentar di Saguaso. Anak di pangku kemanakan dibimbing, orang kampuang dipetegangkan, jagolah kampuang dan binaso. Iya, betul. Jadi memang dalam hal ini kalau ada suatu kewajiban adat dalam berkaum, ya, Saroman ado kita Saraso Samalu, Sanang Sapanangguangan,
kemudian saling menasehati, saling bersilaturahmi, saling tolong menolong dan tabayun. Ya, Jadi kini yang ambo angke kini masalah silaturahminya. silaturahmi. Nah, silaturahmi. Jadi memang dalam silaturahmi kami gunakan itu sebagai resep untuk keakraban. Kita adukan silaturahmi. Ya. Silaturahmi. Sunatullah. Jadi dalam konteks silaturahmi, ada silaturahmi secara pribadi, Ya. ada silaturahmi secara kekeluargaan, ada silaturahmi secara berkaum. Jadi kalau silaturahmi pribadi, keluarga itu kapan aja bisa diaduan. Bisa dia don. Bisa diadu dilaksanakan. Ya. Tapi ikut diadukan pada momen-momen yang tertentu. Iya. Makanya kita adukan silaturahmi kita, kesepakatan secara basamu. Kalaulah sepakat basamu, akep yang tuh gampang. Itulah Iya. diadu bersatu. Betul. Jadi memang momen itu karena hari baik bulan baik kami masuk bulan suci Ramadan, kami putuskan secara musyawarah untuk melaksanakan Bali mau basamu yang bertampil di Pantai Gelur. Pantai Melayu. Nur ya. Melayu. Dari Belau. Jadi memang ambo memberi apresiasi pula kepada panitia segala sesuatu yang besar sampai yang sekecil-kecil itu sudah disiapkan. Iya. Mulai dari untuk menyenangkan warga kita, orang Sacan yang kemenakan gitu. kemenakan kita dan ingin pai. Kemudian karena cuma jauh ke situ untuk mengantisipasi supaya jangan kena hujan dan pakai kendaraan motor, supaya jangan kena panen, supaya jangan berjalan di atas tanah. Ambo kami siapkan bus. Itulah salah satu membahagiakan anggota keluarga besar Rangkaian Bersatu. Kemudian dalam hal itu memang kita akan mengadakan suatu instrumen pelaksanaan kegiatan di samping kegiatan pokok silaturahmi, kami akan mengadukan besok makan bajamba. Pakai daun tuh. Pakai daun. Di bawah de anggotaku mas bara orang nyepai. Abo nasi sebungkus orang. Abo nasi sebungkus orang. Tibo di situ betul. Kita adu kita sebar. Jadi jangan berharap anggota itu beko. Awaden mau nasi kon nasi den mah. Di situ kunci kebersamaan. Kebersamaannya itu. Itu luar biasa ya, Mak ya. Berkaitan dengan pendanaan. Yo ke bare samu di Pikua, ringan samu di Jinjiang. Kabuki kita samu mandaki, kalurah samu manuduan. Jadi itulah indahnya, nikmatnya hidup dalam kebersamaan. Oke, di sana Soro Minang TV sangat luar biasa. Betul-betul Ketua Umum RCB memang seorang nenek mama yang mengayomi anak kemenakan. Sehingga cukup memberikan motivasi karena muda-muda bagaimana cara di dalam rangka membangun sebuah kebersamaan. Pak Donald, kita coba audien gitu dulu. Nah, itu orang-orang penunjang loh, orang-orang yang ada di belakang Adinda Firdaus untuk kesuksesan acara ya. Izin sama. Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uni Pak. Niar. Dusana Soro Minang TV itu adalah dusana kita dari RCB yang selalu mendampingi ketua panitia dan bahkan orang yang tidak pernah lelah di dalam rangka bagaimana memumpuang dan terserak-serak oleh orang yang tadi ini tidak terbawa kan gitu ya. Nah, bagaimana supaya acara Bali Mau Basamo Keluarga Besar RCB itu bisa sukses. Aris, Mak tanya. Tadi kurang lengkap Ketua Panitia menjelaskan tentang persiapan. Tolong Aris Jalehen kepada Odun Sana, Soro Minang TV, tentang persiapan tersebut gitu. Alhamdulillah, sebelumnya berterima kasih kepada Soro Minang TV, suara orang awak. Masya Allah. Untuk perlengkapan persiapan untuk acara silaturahmi sekalian Bali Mau Basamo
atas nama orang Caniago Bersatu, alhamdulillah ala 85% dari segi snack, makanan, transportasi sampai lokasi pun telah kami ini. Insya Allah untuk peninjauan lokasi untuk pemasangan spanduk beserta umbul-umbul akan kami adakan di hari Sabtu besok di Pantai bertempat Melayu. di Pantai Melayu. Ya, ya, ya. Dan insya Allah dengan semangatnya ketua, semangat pula kami yang muda-muda. Nah, alhamdulillah dek disupport dek mama-mama, maju pula dek kami yang kemenakan. Iya, luar Modal biasa. itulah yang terlebihnya untuk ke depan insya Allah RCB maju sukses. Amin. Riz, jangan tutup lu Riz. Siap, Mak. Sebagai panitia yang membantu Adinda Firdaus, kira-kira dari jumlah personil anggota RCB yang alah keluarga besar yang kemungkinan besar akan ikut itu berapa jumlahnya, Riz? Kalau yang Allah masuk di data WAG itu mungkin ya kece Allah sekitar 200. Cuman yang alun masuk itu masih kami Mak, ibaratnya masih kami tahan dikarenakan kadang yo ada si A si B itu kami cari tahu dulu usulnya, betulkah beliau itu orang dari keturunan Rancaniago atau dari keturunan lain. Jadi itu maka kami cut dulu, Mak. Jadi diselidikin dulu ya. Paling kita tidak selidiki. atau paling tidak seperti apa yang disampaikan oleh ketua umum, benar nggak beliau bagian daripada keluarga besar orang Caniago gitu ya. Betul, Mak. Nah, untuk acara itu kira-kira berapa nang kapai ko rencana ko? Insya Allah kalau untuk bos sih Mak memang cie, tapi alhamdulillah dari semangatnya ya mungkin dek rezeki masing-masing di sana gitu, mungkin dek ada punya waktu masing-masing. Jadi beliau membawa di sananya beserta keluarga besarnya pula membawa transportasi sunsurang. Nah gitu. Tapi untuk transportasi bus tetap kami sediakan cek bus dengan kondisi alhamdulillah kalau ada bertambah lagi mungkin ada bus yang cadangan. Jadi untuk antisipasi kok ada dusana gitu yang memang indah punya kendaraan, tapi insya Allah masih tetap bisa bergembira dia. Alhamdulillah ada. Jo, mama atau udah lain gitu ya. Betul. Oke, Riz. Terima kasih banyak, Riz. Sama-sama. Masya Allah. Dusana Suara Minang TV cukup luar biasa. RCB sebuah organisasi yang baru tumbuh 3 bulan ya, Maya. Bulan Desember. Sampai bulan Desember, kan dari Desember kan. Organisasi suku orang Minang, baru salah satu suku besar, suku Indo di Minangkabau, Caniago itu baru berdiri sekitar 3 bulan atau 4 bulan lebih kurang. Dengan berbagai macam kegiatan yang insya Allah nanti akan menjadi sebuah kegiatan besar. Tentu Pak Sekjen, adakah kegiatan lanjutan seperti halal bihalal? Planning? Planning ke depan mungkin insya Allah akan diadakan selalu setiap hari raya mungkin akan diadakan halal bihalal. Ya? Itu pasti. Karena kenapa kita anggota banyak dan kebetulan kita berdusana halal bihalal dan silaturahmi pasti kita adakan setelah hari raya. Insya Allah pasti. Oke, sejak berdiri RCB sampai kini kira-kira apa kegiatan yang sifatnya mengikat silaturahmi sesama jajan kok forum di WAG saja emang ya secara fisik kok mama go acok basobok dewa lewat WA tapi basobok petang basobok kok kemenakan cek lah dari belakang itu salah satu contoh kan gitu ya kan basobok jo Pak Wagub petang jo Pak Gubernur kan kok kemenakan baru basobok gini ada enggak kegiatan-kegiatan rutin bulanan? Kegiatan kita di RCB setiap bulan selalu ada. Kita adakan setiap hari Minggu, ya Mak ya. Setiap hari Minggu kita cari waktu di mana kekompakan ada waktu hari Minggu K2 atau K3. Ya, di situ setiap bulan ya. Di kantor sekretariat kebetulan berletak di daerah Batu Haji.
Oh, pakai sekretariat RCB. Iya, insya Allah. Bangga RCB lu ya. Insya Allah. Bisa Mama udah pernah datang sekali. Dia buka coki. Dan terima kasih juga Mama lah mendonasikan dananya sebagian di acara tanggal 27 27 ke Mandi Balimo. Terima kasih Oma ya donasinya untuk menambah biaya akomodasi. Terima kasih Mak. Oke. Berarti memang setiap bulan ada kegiatan rutin ya? Ya, Iya ada pasti. kegiatan rutin. Tiap ya? rutin ada. Kegiatan rutin yang sifatnya memang benar-benar silaturahmi di sekretariat. Betul. Itu konsep acara silaturahmi itu apa? Acara yang dilakukan setiap bulan? Konsep acaranya alhamdulillah ada pengajian juga ada. Ya itu yang dimaksudkan. Memperkenalkan diri, tamarama. Ramah tamah. Iya ramah tamah Makan setiap aja. anggota. Habis itu mungkin makan ada, selalu ada disiapkan tiap Tapi bulan. yang terpenting itu adalah pengajian. Betul. Pengajiannya. Siapa Ustaz gitu untuk hari Minggu bisa? Insya Allah sudah ada planning dari Ustadz Nirwan. Ustaz Nirwan Iya, Caniago. Caniago. Wah, Pasti dari Masya Allah. Caniago. Main lokal aja gini ya Mak ya. Coba agi kalau Mak. Nah, sampai seberapa jauh optimisme Mama di dalam rangka membina kemenakan-kemenakan itu yang muda-muda go untuk membangun silaturahmi sesama sasuku dalam bendera RCB go. Terima kasih. Saya sangat optimis. Sangat optimis. Sangat optimis karena sejarah berdirinya RCB ini berawal dari bekerja tadi ya Betul. banyak masyarakat Ya. Seremani induk ayam kehilangan Masih induk. banyak lalu terkampuang ya. Terkampuang. Jadi Ambor kali dalam 3 bulan itu memang semua satu kegiatan telah dijadwalkan terlaksana dengan baik. Ya. Dan kemudian juga kami bergerak di bidang sosial. Kalau kabar baik di imbauan kami datang, kabar buruk kami bahamburan. Yo, betul. Jadi itu, jadi Ambo sebagai ketua sangat optimis bahwa FCB itu bisa maju. Karena kami juga barangkali dari niat yang baik dan tujuannya benar. Niatnya baik, tujuannya benar, dan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Ambo selaku nantuo, yo bagi Ambo untuk manabuang Ambo manabuang amal. Jadi amalan itu ya bisa Ambo cari dengan mengayomi kemenakan itu ke jalan suatu kebersamaan. Ya, betul. Nah, itu yang Cukup optimis ya. Ambo cukup. Ya, apa namanya Mak? Dek karena memang di RCB gue banyak yang muda-muda gitu. Jadi benar-benar awak mencari, awak memperhatian cukup gesit lah. Ya, betul. Cukup gesit mereka ya, dari pola pikir, dari tenaga ya nah. Jadi semangatnya luar biasa awak jadi. Itu yang membuat Ambo semangat. Ya. Berkenaan Ambo menjadi ketua. Kuat mama dan sibuk itu latih Mak ya. Yang bro. Padahal kalau Kalau Wah, tua. Iya. Oke, di sana Suara Minang TV kita coba membaca balik apa namanya komen dari Dunsana Sadonya. Alhamdulillah cukup banyak respon dari pemirsa Suara Minang TV. Dari Gustinalin mantap RCB udah. Yeni assalamualaikum Minang TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mudirman Inyek JK. Wak Rang Cenego juga mantap. Terima kasih Mak. Mama udah atau adik gon terserah nak. Yang jelas sasuku bukan gitu ya. Terus Doni Filda Haskan. RCB semakin di depan. Terima kasih. Amin. Ria Via Vladi nama latu lah nak beda tipis lah host gue jo mama nah salah dona lain bawa suruh host buat cemato tapi tidak baiknya pakai nah. Oke, kita lanjutkan. Vladi Anthony Caniago is the best. Terima kasih banyak.
Dari Julio Sadri, sukses jaya untuk RCB. Terima kasih banyak. RCB adalah sebuah wadah untuk menyatukan seluruh dan suku Cenego, insya Allah akan kita kembangkan secara nasional. Salam RCB bersatu, salam Soro Minang TV. Iyo, bayo gunakan gitu saudara. Hidup RCB, takbir. Terima kasih banyak Buya. Solfa Ninur, SPD Rang Cenego bersatu, Basamo mangkonya menjadi sukses selalu. Is the best. Terima kasih banyak Uni Kito. Solfa berarti Uni, nah Uni Kito ya. Ahmad Sosiawan, Ahmad Sosiawan, undanglah ketua Jo sekretaris RCB Go makan katan jogor yang pisang di Dangau Studio Alam Soro Minang TV Paos. Jadi insya Allah kami Soro Minang TV punya studio alam di Bengkong. Nah Pak Ahmad Sosiawan Go rooftopnya itu nyubue ladang lado tapi di dalam polybag. Oh itu sampai 500 polybag. Nyubue Dangau dari batuang, dari bambu, dari apa namanya, apa nang, atoknya nang, rubio, badatang dari pekubuah tuh. Nah jadi insya Allah, mau minum kopi gitu, cari tuh kedai kopi gitu agak sekali di studio alam, studio alam Soro Minang TV ditampek Pak Ahmad Sosiawan. Kebetulan beliau Cenego juga. Perdana kami show di situ. Ada orang tua gitu Cenego yang menemani siapa itu namanya itu lah, lupa aku lah, kulat kanan ya. Oke, Julius Hadi hadir, Rezki Analizer, mantap Pak Umas, Aris Junaidi Cenego. Terima kasih banyak Gi. Luar biasa RCB. Oke, kita lanjut. Yakin sampai RCB berkembang. Oke, makan katan campur durian tambah lama cerita kemah. Oh iya, salah. Oke, di sana Soro Minang TV Rang Cenego bersatu mempunyai suatu misi mengumpuang orang Cenego dan Tasera. Biasanya nanti Tasera go adalah anak muda-muda. Nah gitu. Justru sebenarnya orang Cenego bersatu punya potensi suku Cenego, komunitas Cenego di Batam Go akan semakin menggeliat. Kan begitu ya, nah. Karena kalau kata Soekarno Obama, nah, berikan aku 10 pemuda aja nah. Akan aku apakan Indonesia kan itu pokoklah itu. Nah, jadi Mama Jafriman sebagai ketua umum cukup luar biasa karena memelihara orang Cenego dan muda-muda. Nah, insya Allah ini akan berjalan. Oke, di sana Soro Minang TV, Mak. Terakhir statement Mak tentang RCB, termasuk dengan IKTD, ya silakan sebelum kita tutup apa namanya podcast kita pada hari ini. Ya. Baik, terima kasih. Ya, sebagai penutup mungkin Ambo sebagai nandi tuan, nandi tinggi sekasaran cang di duduan salangkah oleh Kamanakar CB mengajak, menghimbau pada seluruhnya, yuk kita selalu gembira dan menghindari hal-hal yang tidak akan menyenangkan diri, dan buanglah sifat keangkuhan, kesombongan, jadilah manusia yang semakin tinggi semakin merunduk. Dan ke IKTD juga Ambo sebagai ketua menunggu reaksi sebetulnya dari IKTD, karena Ambo diharapkan sebagai ketum kamu yang bertumbuh batana bahasa galunya kan nggak mungkin. Jadi Ambo tunggu reaksi dua program-program apa yang akan dibuat menjelang puasa, di bulan puasa dan setelah puasa. Mudah-mudahan kami dari RCB insya Allah mungkin akan mengundang Suara Minang nanti di acara halal bihalal. Insya Allah, amin. Kita laksanakan. Banyak umum merasaki gitu. Dan kalau sekiranya ada orang Cianiago yang belum terdaftar, datanglah. Kami terbuka ke sekretariat, nanti ada alamat email. Ya, nanti bisa. Ya, itu. Jadi tujuan kita, bangkitlah Rang Cianiago, bersatulah untuk menatap masa depan ke depan yang lebih jaya, yang lebih bagus. Masya Allah, amin. Oke. Untuk Pak Sekjen, silakan closing statement termasuk alamat sekretariat. Jika ada
anggota yang ingin tahu di mana percis alamat itu, tolong disampaikan. Untuk kantor sekretariat kami terletak di daerah Batu Haji, yang tepatnya di daerah Pandawa Asri, di Blok G 1 nomor 08, di bawahnya Praktek Bidan Islah. Mungkin di situ kantor sekretariat RCB di atas, di lantai 4. Lantai 4 ya. Iya, di lantai 4. Oke. Insya Allah statement? mudah-mudahan nanti setiap bulan kami memang selalu mengadakan silaturahmi setiap hari Minggu. Mudah-mudahan nanti bagi yang baru untuk orang Caniago mau bersatu, mau bergabung di kami terima dengan pintu terbuka. Mudah-mudahan di acara tersebut bisa datang kehadirannya, apalagi nanti tanggal 27 ke pantai. Kalau orang Caniago menonton Suara Minang TV, kalau mau hadir di acara di pantai, dipersilahkan untuk meramaikan orang Caniago gitu. Tetap bersatu dan semangat. RCB. Masya Allah. Oke, di sana Suara Minang TV sadonyo cukup luar biasa. Kalau kita bicara orang muda, bahasanya secara sebagai seorang muda, bicara dengan seorang mama, tentu bahasanya mengayomi. Demikian di sana Suara Minang TV, sadonyo pertemuan kita bincang-bincang dengan Ketua Umum Rang Caniago Bersatu, yaitu Bapak Jafriman SHMA, yang juga sekaligus menjadi Ketua Ikatan Keluarga Tanah Datar Kota Batam, bersama didampingi oleh sekretaris beliau Bapak Firdaus SE, yang juga sekaligus menjadi Ketua Panitia acara Balimau Silaturahmi Balimau Basamo Rang Caniago Bersatu. Oke, itu sana Suara Minang TV. Terima kasih kepada Rusana yang Allah memberikan komen dan selalu setia menonton Suara Minang TV. Selesai acara streaming kita, silakan share kemana saja, baik channel YouTube kita maupun fanpage FB kita. Silakan share, like, subscribe, dan komen. Demikian dari kami, all crew Suara Minang TV mengucapkan permintaan maaf jika ada yang salah dari awal sampai akhir. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara urang awak. RCB. Salam RCB ya. RCB. Oke.